kami setidaknya menjadi bukti bahwa ada politik tanpa mahar dan ada politik yang berpihak pada kualitas dan integritas, bukan hanya soal elektabilitas dan isitas itu. Mas tahu nggak sih kalau misalnya di sosial media, kalian berdua tuh termasuk viral sebagai anak-anak muda yang berani. Karena masih muda, di mana seusia-usia kalian nih harusnya masih meniti karir yang lain, masih mencari jati diri, masih heboh bergaul sana-sini, tapi memutuskan untuk terjun di dunia politik. Terus kemudian berani untuk melawan kota kosong, sempat juga masuk ke zona hijau, katanya kayak gitu kan. Terlalu berani nggak sih gitu? Gimana tuh Mas Usman? Kalau dari awal saya juga punya tagline juga, nekat nyalon. Nekat tentu ada berawal dari tekad. Berawal dari keprihatinan, berawal dari komunikasi sama masyarakat. Terus kami pengen memperjuangkan mimpi rakyat. Jadi kami adalah pejuang mimpi rakyat. Jadi itu menjadi salah satu dorongan untuk kita mengabdi, untuk kita bisa terus berkomunikasi sama masyarakat, dan banyak sekali, masih banyak keluhan-keluhan dari masyarakat Kabupaten Tegal khususnya untuk bagaimana Kabupaten Tegal berkembang ke depan. Kalau Mas Bima sendiri? Mas Mujab maksudnya? Ini berawal dari adanya kesempatan juga kan, bahwa PDI Perjuangan memberikan kesempatan bagi kami anak muda yang notabene bukan anak siapa-siapa gitu ya, yang tadi Mbak bilang juga masih mendidik karir dan lain sebagainya, tapi PDI Perjuangan menunjukkan keberpihakan terhadap ideologi, terhadap gagasan, terhadap kualitas. Jadi terlepas dari elektabilitas dan isitas, yang diutamakan adalah kualitas dan insya Allah integritas. Lalu kalau dari saya pribadi akhirnya menjawab bahwa usia itu sebenarnya bukan penghalang, gitu ya. Mungkin yang sudah senior itu punya pengalaman, tapi kami tidak hanya terjebak oleh pengalaman, kita yang masih muda itu punya mimpi. Ketika kita memimpin suatu daerah, diutamakan dengan mimpi, bukan hanya mimpi kami, tapi juga mimpi masyarakat. Mudah-mudahan ada dobrakan-dobrakan yang bisa kami lakukan ketika diberikan mandat. Tadi menarik ketika Mas Mujab menyampaikan bukan anak siapa-siapa. Dan itu termasuk yang cukup viral. Melihat bagaimana background Mas Mujab gitu kan ya. Dan pada akhirnya diberikan kepercayaan dari PDI Perjuangan. Dan akhirnya itu jadi seperti apa ya? Sesuatu hal yang jembatan nggak sih Mas dengan rakyat, pengalamannya selama ini gimana? Ya, kami setidaknya menjadi bukti bahwa ada politik tanpa mahar dan ada politik yang berpihak pada kualitas dan integritas, bukan hanya soal elektabilitas dan isitas itu. Kalau saya sendiri, Mas Bima ini sudah bergerak banyak sebelumnya gitu, sehingga namanya banyak terpotret di elektabilitas itu. Sedangkan saya putra daerah, selama kurang lebih 10 tahun terakhir merantau ke Jakarta, berkarir di sini di Jakarta, sehingga nama saya sebenarnya tidak terpotret sama sekali dalam elektabilitas. Kemudian dikasih kesempatan oleh PDI Perjuangan, oleh Ibu Ketum Megawati Soekarno Putri untuk maju di Kabupaten Tegal. Tentunya terkejut karena saya sendiri bukan anak siapa-siapa gitu ya. Keluarga kami, saya menghabiskan masa kecil dalam kehidupan yang miskin, yang prasejahtera. Keluarga saya tidak ada satupun yang terjun di dunia politik, tidak ada satupun yang berpartai, sehingga awal pasti ada keraguan yang muncul. Tapi begitu dapat kesempatan ini, akhirnya saya bisa menjawab satu kritik saya sendiri yang saya pernah nulis di media massa. Kritiknya adalah, judul tulisannya adalah Gibran dan ilusi representasi orang muda. Karena dalam dunia politik saat ini, saya pada saat itu berkeyakinan bahwa representasi orang muda justru didominasi oleh orang-orang yang memang sudah punya terah politik atau darah biru, atau mungkin dari kecil sudah berpikir tentang politik. Sehingga wajar saja mereka ketika di usia yang masih sangat muda, punya karpet merah. Mereka punya karpet merah, gitu. Punya berpikiran. Yang paling penting kan berpikiran politik dulu. Mereka berpikir untuk bisa masuk ke dunia politik. Mudah-mudahan kehadiran kami di sini bisa memberikan inspirasi, karena bagi kami politik itu inspirasi gitu ya. Kalau yang nyalon anak presiden itu nggak akan memberikan kita inspirasi, karena nggak semua orang bisa jadi anak presiden. Tapi kalau yang nyalon tuh orang-orang biasa seperti kami, mudah-mudahan ke depan di pilkada selanjutnya, di pemilu-pemilu selanjutnya, ada banyak anak muda yang berani punya mimpi untuk mewujudkan mimpi masyarakat melalui politik.
Justru kan dengan kehadiran orang-orang kayak begini kan bisa memperjuangkan mimpi-mimpi rakyat gitu yang mustahil, yang mustahil jadi tidak mustahil. Terus gini ya, kalian berdua itu kan viral ya di TikTok sebenarnya kan. Tapi kenapa masih berani atau mungkin masih willing to down to earth gitu kan, membuka ruang diskusi lagi dengan masyarakat yang sebenarnya kalau mau main gampang kan media sosial juga lebih menjamin nih gitu kan. Kenapa Mas? Kalau dari saya media sosial merupakan alat pendukung, tapi tentu komunikasi langsung sama masyarakat, menyentuh langsung hatinya, itu lebih ngena ya. Menurut kami memang dari awal yang saya gunakan karena memang hobi ya Mbak. Hobi saya itu dolan. Hobi itu dolan tuh main dan ngobrol. Itu tetap walaupun ada alat media sosial saat ini, tapi sentuhannya kan tidak langsung. Tentu 1,2 juta DPT kita ya Mas Mujab, itu kan tidak mungkin kita juga bersalaman satu semuanya. Tapi setidaknya media sosial ini mengabarkan bahwa kami punya beberapa program dan kami pernah bertemu di desa ini yang kemudian mereka secara tidak langsung gara-gara informasi dari media sosial ini mereka banyak yang bertemu kepada kami lewat medsos. Akhirnya pun dari media sosial tetap aja ngobrol, tetap nongkrong. Dan kami juga ingin menunjukkan ini loh bedanya kalau orang muda terjun politik. Bukan hanya mengandalkan baliho saja, bukan hanya mengandalkan media sosial yang tanpa substansi gitu ya, misal hanya yang senang-senang aja gitu. Tapi kami bahkan dari awal, bahkan sebelum kampanye ini dimulai, itu sudah membuka sesi debat publik untuk namanya dikoceti. Dikoceti itu bahasa Tegalnya dikuliti. Jadi kami bersedia untuk dikuliti. Ya. Dan ini juga budaya politik yang ingin kami bangun, budaya politik yang partisipatif. Tadi Mas Bima sudah menyampaikan bahwa salah satu target kampanye kita itu sebanyak-banyak mungkin salaman dengan orang. Dan juga sebanyak mungkin berdialog dengan berbagai macam kalangan. Kemarin kami sudah mulai dengan yang muda-muda. Nanti kita akan mulai misal dengan tokoh agama, dengan tokoh masyarakat, dengan komunitas disabilitas, dan lain sebagainya, yang kita pengen bahwa gagasan Tegal, Kabupaten Tegal bisa, Kabupaten Tegal ikonik ya, nanti Mas Bima mungkin akan jelasin soal itu tidak hanya didasarkan pada pemikiran dua orang saja, tapi juga pemikiran bersama, yang kami galang melalui kegiatan-kegiatan diskusi, kegiatan-kegiatan kampanye, dan lain sebagainya. Jadi itu yang distinctions yang pengen kami tunjukkan bahwa inilah politik orang muda, ini politik masa depan gitu. Politik orang muda tuh kalau misalnya aku bisa tambahin selain turun, anti baper. Kan sekarang ini kan kalau misalnya komen-komen di sosmed udah banyak yang diarahin, nggak boleh ada yang ngekritik, ya kan? Nggak boleh ngomong yang kasar. Kalau kalian sepertinya memang membuka diri untuk itu. Ada kampung online nanti rencananya. Kampung online? Kayak marketplace desa, level desa, tapi dia sudah sini aku jualin gitu. Gen Z, gen milenial itu melihat bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang besar. Jangan dilepaskan dari sejarah bagaimana Bu Mega ini merintis gagasan ini dari awal.